Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberi kelancaran. Semoga apa yang kita laksanakan di hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Almasa Hadira. Pada saat kalian SMP, kalian sudah mempelajari tentang gaya. Sudah? Masih ingat? Sedikit ya. Ya Bu, waktu itu daring gitu ya. Tapi sudah pernah ya mempelajari gaya ya. Ya. Yang kalian tahu gaya apa saja? Gravitasi. Nok. Gaya geser. Gaya apa lagi? Gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu apa? Nah, ya. Ada tadi yang menyebut gaya gravitasi, ada yang menyebut gaya tarik bumi. Nah, nanti kita cek sama apa beda, apa hanya beda penyebutan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya gravitasi. Untuk materi gaya gravitasi kita ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama, nanti tujuannya atau setelah pembelajaran ini selesai, harapannya kalian nanti bisa menjelaskan gaya gravitasi dengan baik dan sempurna tadi ya. Sebenarnya gaya gravitasi sama gaya tarik bumi itu sama apa beda? Nah, nanti kita cek yang betul yang mana atau sebenarnya dua-duanya betul ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menghitung besar gaya gravitasi dengan tepat. Nah, ada tulisan buminya. Nah, ada gaya gravitasi, ada juga gaya gravitasi bumi. Nanti kita cek juga sama apa beda. Apa yang punya gaya gravitasi hanya bumi saja. Ya. Nah, pada pembelajaran ini nanti akan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kalian nanti dapat LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, atau dulu namanya LKS, mungkin gitu ya. SMP mungkin sering dengannya LKS. Nah, nanti kemudian berdiskusi. Di situ sudah ada permasalahannya lengkap di situ, caranya juga sudah ada di situ. Nah, di situ kira-kira di mana itu? Di pesawat luar angkasa. Sekarang perhatikan, di situ astronotnya menunjukkan. Ada yang tahu apa itu? Itu video yang memuat kondisi di pesawat luar angkasa, berarti dia jauh dari bumi. Bedanya apa dengan bumi? Kalau itu terjadi di bumi, kejadiannya akan sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya di mana? Kalau terjadi di bumi, kita meres handuk basah, nanti airnya jatuh. Ternyata kalau di luar angkasa, diperas, airnya tidak jatuh ya. Kenapa bisa berbeda? Ditahan dulu jawabannya ya. Ini adalah permasalahan di dunia nyata yang akan kita selesaikan. Kemudian, nah ini masalahnya sama sebenarnya seperti yang tadi kalian lihat. Di situ kenapa kalau di luar angkasa itu benda tidak jatuh, kalau di bumi benda jatuh, gitu ya. Jadi mengapa hal itu terjadi? Nah, kemudian nanti perhatikan di tahapan yang kedua, prediksi jawaban. Namanya memprediksi, ya. Jadi gunakan pengetahuan awal kalian, ya. Kira-kira setaunya kalian jawabannya apa? Ya. Nah, saya beri waktu 15 menit
sampai 10 menit saja. Ya, yang ditulis jawabannya saja. Nah, ini sudah mulai masuk ke jawabannya. Gaya apa? Pengaruh gaya apa? Ya. Untuk memulai penyelidikan di tahap ketiga, ya, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Ya, gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik suatu benda ke pusat benda tersebut. Ya. Nih ya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik suatu benda kepada seluruh benda yang berada di dekatnya. Ya, secara teori nanti kita cek ya. Secara teori bahwa yang namanya gaya gravitasi itu akan menarik semua benda yang ada di sekitarnya. Berarti saat saya berdiri di sini, saya menarik semuanya. Ya. Nah, Mbak Rahma di situ narik enggak? Apakah saya punya kekuatan super sehingga saya bisa menarik kalian semua? Saya bisa menarik kalian semua. Kalian juga sebenarnya menarik semuanya. Tuh ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ada jaraknya. Sebenarnya yang ini juga tertarik ke sana, yang sana juga tertarik ke sini. Tuh, ya. Nah, ini. Ya. Ya. Gerakannya kan ini masa 1 dikali masa 2. Berarti ini Mbok, masa 1 kali masa 2. berarti 20 kali 15. Gaya gravitasinya berapa? Gaya gravitasinya lihat ini. Berarti ini harusnya di sini ya, yang ini yang 1 kali 2 berarti Iya. yang 20 kali 15. Ya, silakan ditulis, nanti dibacakan, dipresentasikan jawaban di tahap yang keempat. Iya. Ya, soalnya nggak usah, nggak apa-apa. Di soal tersebut ada beberapa pertanyaan, yaitu pertama, mengapa hal itu dapat terjadi? Di sini kita menjawab karena ada gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Kemudian, benarkah ada suatu gaya yang mempengaruhi benda tersebut sehingga kembali ke permukaan bumi? Benar. Menurut kami, tentang gaya gravitasi adalah benar adanya atau real. Dan bisa disimpulkan, semakin besar massa benda, maka semakin besar gaya gravitasi, dan semakin besar jarak benda, semakin kecil gaya gravitasi. Dan setelah kita mempelajari, saya juga mengetahui tentang bahwa gaya gravitasi adalah saling tarik-menarik, bukan salah satu saja yang menarik. Oke ya, terima kasih Mbak Ega. Intinya semuanya sama, adanya gaya gravitasi kemudian ditarik oleh bumi. Nah, tadi ada satu kesimpulan lain bahwa ternyata gaya gravitasi itu tidak hanya bumi, tapi ada bendanya juga. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau tadi disebutkan bahwa ada gaya gravitasi dari dua-duanya, tapi kenapa bendanya jatuh? Nah, ketarik, kalau tarik menarik, misal kalian main tarik tambang, kan mesti gini ya. Nah, yang bergerak tidak hanya satu. Tapi kenapa kalau benda jatuh kok buminya nggak ketarik, cuma bendanya aja yang jatuh? Ya. Ya. Tadi kesimpulannya ternyata kalau ada dua benda, dua-duanya itu narik. Ya kan? Berarti ini benda, jadi sebenarnya ini narik ke sana, ini juga narik ke sini. Kasus bumi dengan benda, ini bumi, ini benda. Kenapa bendanya saja yang ketarik, buminya tidak mandan mumbul-mumbul kayak gini? Karena buminya besar. Salah satu masanya lebih besar. Gaya gravitasinya sama apa tidak yang saling tarik menarik ini? Tadi dua buah benda, gaya gravitasinya sama enggak? Sama. Gaya gravitasinya sama. Tapi misal ini benda besar sekali, yang satu kecil. Misal tadi anggap saja gaya gravitasinya 20 Newton. Misal.
benda A akan menarik benda B sebesar 20 Newton. Karena bendanya cilik, ditarik dengan gaya 20 Newton ke gawa. Ya. Nah, sekarang kita ambil dari sisi benda B yang kecil. Gaya gravitasinya sama 20 Newton. Tapi sing ditarik gede banget. Kira-kira ketarik apa tidak? Nah, tidak. Ya, jadi antara bumi dengan benda yang jatuh itu sama-sama saling tarik menarik, tapi gayanya sama, tapi sing ditarik ukurannya berbeda. Ya, sehingga apa? Sehingga ini yang bergerak hanya yang kecil saja, yang besar dia tetap ada di tempat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi betul disimpulkan bahwa bendanya atau gaya gravitasi itu saling tarik menarik, tidak hanya satu. Ya. Nih ya, kemudian tadi kita juga sudah bisa menghitung gaya gravitasi, ya. Jadi kesimpulannya, apakah hanya bumi yang punya gaya gravitasi? Tidak, semua benda mempunyai gaya gravitasi, ya. Berarti semua benda yang bermassa mempunyai gaya gravitasi. Ya, ini kesimpulan yang kita peroleh hari ini. Jadi bukan hanya bumi, ya, karena kita lebih sering mengatakan gaya gravitasi bumi, tapi sebenarnya tidak hanya bumi yang punya gaya gravitasi. Jadi kalau kita balik lagi tadi saat kita nonton video, kenapa diperas kemudian airnya tidak jatuh? Karena gaya gravitasinya besar apa kecil berarti? Yang diterima airnya gaya gravitasinya kecil. Kenapa? Jaraknya sangat jauh dari bumi. Ya, jadi semakin jauh dari bumi, ya berarti gaya tariknya akan semakin kecil karena jaraknya jauh. Tapi kalau sudah masuk ke planet lain, ya nanti yang akan tertarik adalah gaya gravitasi ke planet yang lain. Ya. Nah, apa saja manfaat gaya gravitasi? Kemudian bagaimana kalau, nah ini saya berdiri di sini banyak sekali orang. Gaya gravitasi yang saya terima seberapa banyak? Kalau tadi kan hanya menghitung 2, ya. Nah, bagaimana kalau bendanya banyak? Nah, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas resultan gaya gravitasi. Jadi kalau saya berdiri di sini, ada 30 orang di sini, berapa gaya gravitasi yang saya terima? Ya, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya pada subbab resultan gaya gravitasi. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas medan gravitasi. Jadi saya berdiri di sini sampai di jarak mana gaya gravitasi saya itu berpengaruh. Ya, mungkin saya di sini Mbak Ega masih ketarik. Ya, tapi mungkin di sana Mbak Arlin sudah tidak ketarik oleh gaya gravitasi saya. Ya, itu namanya medan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi pertemuan kali ini kesimpulannya kalian sudah bisa menghitung gaya gravitasi, sudah tahu gaya gravitasi itu seperti apa, sudah tahu juga bahwa ternyata yang ditarik itu tidak hanya satu benda, ternyata tarik menarik, ya. Nah, di pertemuan selanjutnya silakan dipersiapkan, kemudian dikerjakan soal yang ada di modul nomor 1, 2, dan 3 modul yang saya berikan, ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Maaf. Ya, sama-sama.